Yo hai, gue baru aja nangis nonton Graduation Trip. Dan ya, selamat datang di episode kedua dari video mastering pet. Dan yang kali ini gue bakal bahas adalah pet The Hunt. Seperti yang kalian udah tebak, kalau kali ini gue bakal bahas semua karakter dari pet The Hunt. Tapi sebelum itu, boleh nggak kalian pencet dulu tombol like juga subscribe-nya. Tentu ini agar gue makin semangat bikin video dan algoritma channel gue bisa membaik nantinya. Kalau udah, yuk langsung aja. Sedikit trivia untuk kalian, The Hunt merupakan pet yang bisa dibilang sebagai single target DPS. Pet ini punya segalanya kalau masalah ngelawan musuh yang jumlahnya satu dan gak remehan. Attack stat mereka gak terlalu gede, tapi mereka kebantu sama scalingnya gitu. Jadi scaling pet The Hunt ini sangat-sangat amat tinggi. Speed mereka kencang, tapi minusnya karakter di pet ini base HP nya itu paling kecil dibanding pet lain. Jadi kalau kalian gak pintar main karakter The Hunt, kalian akan sering mati karakternya. Oke, kita masuk ke karakter pertama di pet ini, sang murid dari Fuhua dan standar 5 star ice kita, Ma Yanqing. Ya, Yanqing doang sih kalau di sini. Yanqing secara stat punya attack yang paling gede keempat setelah Himeko, Clara, dan Jingyuan. BTW Yanqing di HSR ini ngingetin gue sama Ma Yanqing di Honkai Impact, of course ya, karena mirip banget. Mungkin Yanqing HSR ini variannya mungkin ya. Oke, daripada bahasannya makin keluar konteks, kita masuk ke kitnya. Skillnya, Yanqing ngakibatin ice damage ke satu musuh dan ngasih empathic swordling ke dirinya sendiri selama 1 turn. Empathic swordling itu apa? Nanti gue jelasin. Kita lanjut dulu. Ultimate, Yanqing seperti karakter pet Hunt lainnya bakal ngakibatin ice damage ke satu musuh dengan multiplier yang sangat amat gede, yaitu bisa sampai 350% ketika level 10. Dan sebagai tambahan, Yanqing bakal nambahin crit rate dan crit damage dari empathic swordlingnya sebesar 60% dan 30%. Kayak holy shit dude, 60% crit rate buff, that's freaking massive. Oke, cukup dengan ultimate-nya, kita lanjutin ke talentnya. Ketika efek empathic swordlingnya aktif, tahun Yanqing bakal dikurangi, jadi dia lebih jarang diserang musuh. Habis itu naikin crit rate dan crit damage Yanqing sebesar 20% dan 30%. Itu aja? Tentu enggak. Pas Yanqing nyerang, ada 60% fixed chance buat Yanqing ngelakuin follow up attack. Follow up attack ini punya 65% best chance buat ngasih efek freeze ke musuh. Buat yang masih belum ngerti konsep freeze, bisa klik card di atas buat nonton video gue tentang elemen. Oh iya, hampir lupa, efek empathic swordling Yanqing ini bakal hilang kalau Yanqingnya kena damage. Jadi jangan sampai Yanqing kalian kena damage sebelum ultnya keluar, biar empathic swordlingnya ini ada di dia dan masih stay gitu ya. Masuk ke tekniknya, Yanqing bakal enhance, dan ketika masuk ke battle, damage Yanqing bakal naik ke musuh yang HP nya setara atau lebih dari 40% max HP nya Yanqing. Jadi di sini gue mau mention Yanqing ini bisa dapat crit rate sampai 80% loh. 60% dari ulti dan 20% dari talent. Jadi kalian pakai Yanqing, peluang crit kalian tuh hampir selalu hit. Karena kitnya udah, kita masuk ke trash Yanqing. Untuk trash pertama, setelah musuh yang weakness ice di hit Yanqing, Yanqing bakal ngasih ice damage tambahan ke musuh tersebut. Terus kedua, ketika empathic swordling aktif, efek resisten Yanqing naik sebesar 20%. Dan trash ketiga, setelah nggak crit, Yanqing bakal dapat speed buff selama 2 turn. Key edolan nih. Menurut gua, key edolan Yanqing ada di A6 nya, yang dimana dia bisa memperpanjang durasi crit buff ultimate-nya selama 1 turn ketika Yanqing berhasil kill musuh. Untuk mention, kalau kalian low spender, kalian bisa stop nyari dupe Yanqing di E2, karena E2 nya Yanqing efeknya juga lumayan walau cuma naikin IR doang. And then the builds. Untuk Lycon, yang paling bagus tentu aja Lycon signature dia, Sleep Like the Dead, yang punya pasif naikin crit damage sebesar 32%, dan skill kalau basic attack dan skillnya nggak nge-crit, crit rate pengguna Lycon ini bakal naik 40% dengan cooldown 3 turn. Kalian juga bisa pakai Lycon signature-nya Sailor in the Night, yang punya pasif naikin crit rate pengguna sebesar 12%, dan skill yaitu kalau speed pengguna di atas 100, setiap 10 poin lebihannya bakal naikin damage basic attack dan skill serta naikin crit damage ulti penggunanya sebesar 8%. Efek ini bisa di stack sampai 8 kali. Jadi maksimal speed buat memaksimalkan potensial Lycon ini adalah 180.
Gue saranin kalian pakai Lycon ini ke Yanqing kalau kalian mau build speed Yanqing, jangan ke yang lain karena kurang gitu. Dan 5 star Lycon terakhir yang gue rekomendasiin adalah Cruising in the Stellar Sea, yang dimana efeknya basically numpuk crit rate. Dan ketika musuh kalian HP nya di bawah 50%, kalian naikin attack penggunanya selama 3 turn setelah targetnya mati. Buat Lycon 4 star nya, Pet Hunt punya Lycon yang cocok untuk F2P, yaitu Only Silence Remains. Buat early game ini Lycon juga cocok banget karena pasifnya yang naikin attack dan skillnya yang bisa naikin crit rate kalau jumlah musuhnya kurang dari 2 atau sama dengan 2 gitu. Lycon yang benar-benar cocok buat bossing. Dan Lycon rekomendasi terakhir yaitu Return to Darkness dengan pasif naikin crit rate sebesar 12% dan skill setelah crit hit bakal ada 12% fixed chance kalau di S1 dan 24% di S5 untuk ngilangin satu buff musuh. Jadi kalau sekiranya kalian bakal menghadapin musuh yang bisa ngebuff, Lycon ini merupakan pilihan yang cocok untuk Yanqing, mengingat crit rate Yanqing itu gede banget, jadi sangat mudah untuk efek skill Lycon ini ke trigger. Lanjut dari Lycon kita ke Relics. Untuk relic Yanqing gue bakal bagi jadi 2, yaitu crit Yanqing dan speed Yanqing. Kita mulai dari crit Yanqing. Kalian bisa pakai 4 piece Hunter of Glacial Forest plus 2 piece Celestial Differentiator dengan crit damage body, speed atau break effect fit, ice damage bonus sphere, dan attack percent atau break effect rope. Kalian juga bisa ganti Celestialnya jadi Thalia, dan dengan ini maka fit kalian lebih baik ke speed karena break effectnya kita udah dapat dari pasif 2 piece nya Thalia dan sisanya boleh kalian samain. Buat substat kalian bisa mulai dari crit damage, speed, break, crit rate, baru attack percent. Kita ke build kedua yaitu speed Yanqing. Ingat, karena di build ini kita mau memaksimalkan efek Lycon in the night, maka set yang kita gunain adalah 4 piece Musketeer plus 2 piece Celestial. Main stat bisa kalian samain ke set sebelumnya, tapi kali ini incar speed minimal 180 agar efek Lyconnya maksimal. Dan ingat, itu adalah cara build Yanqing. Kita masuk ke karakter kedua yaitu starter win karakter kita, Dan Heng. Untuk sekarang Dan Heng adalah dahan dengan speed yang paling tinggi sebelum diambil Sele nanti. Gak usah lama-lama ya, kita masuk ke kitnya. Skill Dan Heng bakal ngakibatin win damage ke satu musuh, dan kalau skillnya ini crit bakal ada 100% base charge buat musuh tersebut kena pengurangan speed sebuat 2 turn. Ini unik ya, karena dahan yang bisa ngurangin speed musuh tuh Dan Heng doang, yang padahal ini adalah sebuah profit buat dahan itu sendiri yang butuh speed gede agar bisa nyerang musuh terus-terusan. Ultimate-nya mengakibatin win damage ke satu musuh yang multiplayernya gede banget di level 10, nyentuh 400%. Dan kalau musuh yang dihit lagi kena slow atau speednya ngurang, multiplayernya Dan Heng ini naik lagi 120%. Gila, ini ultimate damage multiplier gede banget. Talentnya, ketika Dan Heng jadi fokus skill teman, Dan Heng bakal dapat win resist penetration segede 36%, dan cooldownnya itu 2 kali action Dan Heng. Teknik, Dan Heng bakal enhance dan naikin attack-nya 40% selama 3 turn. Dah, gitu aja. Kita lanjut ke Trace. Yang pertama, ketika HP Dan Heng menyentuh atau kurang dari 50%, tahunnya Dan Heng ini bakal dikurangi, jadi dia makin jarang diserang musuh. Terus kedua, ketika attack ada 50% fixed chance, Dan Heng bakal buff speed diri dia sendiri selama 2 turn, dan efeknya ini gak bisa di stack. Terus ketiga, naikin damage basic attack sebesar 40% ke musuh yang kena slow. Eidolon Dan Heng ini semuanya bagus menurut gua, tapi yang paling bagus ada di E4 nya yang bisa ngedahuluin action Dan Heng kalau ultimate-nya nge-kill musuh. Demonstrasinya katakanlah action Dan Heng ini ada di posisi kelima dari atas ke bawah. Nah, si Dan Heng ini ulti dan nge-kill. Karena efek E4 nya, action Dan Heng ini langsung maju ke nomor 1 dan bisa nyerang lagi gitu. Oke, kita lihat build-nya. Untuk Lycon gak bakal gue bahas karena basically semua Lycon yang dipakai Yanqing itu bisa dipakai juga ke Dan Heng. Untuk relic, kalian bisa pakai 4 piece Eagle of Twilight Light plus 2 piece Celestial dengan CR atau CDM body, speed atau attack percent fit, win damage bonus spear, dan attack percent rope. Utamakan substat crit, attack percent, speed, baru break. Oke, kalau kita mulai tadi dengan murid Fuhua, maka kita akhiri dengan murid Fuhua juga, yaitu pawang ayam fisikal kita,
Susang. Susang ini The Han yang paling tanky secara stat dan secara desain benar-benar mirip sama Lee Susang ketika di previous era, bahkan color palette-nya sama gitu. Dan mari kita bedah kitnya, mulai dari skillnya. Bakal ngakibatin damage ke satu musuh, dan pas di final hit dari skill ini ada 33% chance buat nge-trigger sword stance yang ngasih physical damage tambahan ke target yang kena skill ini. Dan kalau musuhnya lagi dalam status break effect, sword stance-nya bakal guaranteed ke trigger. Untuk ulti ini agak ribet, jadi Susang bakal ngakibatin physical damage ke satu musuh yang multiplayernya tentu gede, dan bakal 100% ngedahuluin action Susang, jadi abis ulti bisa langsung nyerang lagi. Attack Susang juga naik dan skillnya punya 2 kesempatan tambahan untuk nge-trigger sword stance. Bingung gimana maksudnya? Jadi gini, kalau awalnya chance triggernya itu cuma 1, jadi hoki-hokian, tapi kalau habis ulti ini chance-nya naik jadi 3. Misal dari 3 kesempatan ini bisa aja kesempatan kedua atau ketiganya berhasil nge-trigger sword stance gitu. Intinya gak nge-stack persentasenya, tapi ngasih kesempatan lain agar bisa ke-trigger, yaitu sword stance-nya. Sebagai tambahan, kalau sword stance-nya ke-trigger dari kesempatan kedua atau kesempatan ketiga, damage-nya bakal naik sebesar 50% dari damage awal. Oke, that's quite long, and now we're moving to see the talent. Talentnya lumayan simple. Selama ada musuh yang lagi kena weakness break, speed Susang naik selama 2 turn. Nah gitu doang. Dan tekniknya langsung nyerang dan pas masuk battle bakal naikin physical damage Susang ke seluruh musuh. Alright, Trace yang pertama sama kayak Dan Heng. Kalau darahnya 50% atau kurang bakal nurunin tauntnya. Trace kedua, setiap kali Susang ngelancarin sword stance, damage sword stance berikutnya bakal naik 3% dan bisa di stack sebanyak 10 kali. Dan Trace ketiga, habis basic attack atau skill, kalau ada musuh yang kena weakness break, action Susang bakal didahului 15%. Now we are rushing, so here's the key eidolon. Key eidolon Susang itu ada di E1 nya, bagus banget karena bisa recover skill point pas pakai skill ke musuh, tapi syaratnya musuh tersebut harus weakness break barengan dengan kalian pakai skillnya Susang. Selain E1, E4 nya juga bagus banget, yang mana efeknya bakal naikin break effect Susang sebesar 50%. Untuk Lycon sama aja, tapi karena kita lagi bahas Susang, gue mau bahas Lycon swordplay karena kasihan ini Lycon gak masuk rekomendasi. Sebenarnya Lycon ini bagus, cuma entah kenapa sekarang gue ngerasa Lycon ini cuma dikhususkan untuk Susang gitu. Why? Karena efeknya yang perlu damage musuh yang sama terus-terusan, dan kalau kita pikir cara lain pakai Lycon ini ngumpulin stacknya itu kelamaan, tapi kalau buat Susang yang bisa bolak-balik nyerang musuh tentu gampang. Jadi ini Lycon bakal gue rekomendasiin untuk Susang only sekarang. Tapi kalau kalian mau coba-coba ke yang lain bisa. Apalagi kalau kalian mau bossing, ini Lycon bener-bener cakep di Susang ini, bener-bener top kislat. Gitu pokoknya. Untuk relic gue bakal pecah jadi 2 lagi, yaitu DPS Susang dan Trigger Susang. Untuk DPS Susang, kalian bisa pakai 4-piece Streetwise Boxing plus 2-piece Celestial. Bisa juga kalian mix dengan 2-piece Streetwise plus 2-piece Thief. Kalau mau Susang kalian ini lebih konsisten nge-breaknya. Main stat jangan lupa CR atau CDM body, speed atau break effect fit, physical damage bonus sphere, dan attack percent atau break effect row. Sedangkan substat utamain crit, lalu ke attack percent, ke break, baru ke speed. Lanjut ke breaker Susang. Seperti yang kalian tebak, kita bakal pakai 4-piece Thief plus 2-piece Thalia. Untuk main stat kita bakal ubah sedikit dari yang barusan, yaitu di sini kita bakal pakai CR atau CDM body, speed atau break effect fit, physical damage bonus sphere, dan attack atau energy restoration rope. Dan untuk substatnya utamakan crit, ke attack percent, ke speed, baru ke break. Karena kita udah dapat banyak banget break stat dari 4-piece Thalia dan 2-piece 4-piece Thief dan 2-piece Thalia aja kebalik. Dan yap, kita sampai ke penghujung acara dan saatnya summary yang dimulai dari Yanqing. Seorang Ice single target DPS dengan crit rate yang benar-benar tinggi dan bahkan bisa nyampe 100%. Yanqing juga bisa nge-freeze musuh, yang dimana ini nilai plus karena cuma dia ada Han yang bisa ngasih hard CC semacam freeze ke musuh. Karakter yang kedua, Dan Heng. Keuntungan pertama adalah tentu aja karena Dan Heng ini free, jadi dia F2P friendly. Single target win DPS dengan scaling yang gede, buff attack yang didapat dari kitnya juga lumayan banyak. Dan yang menjadikan Dan Heng ini unik adalah dia ini pseudo nihility karena skillnya yang bisa ngasih speed debuff ke musuh.
Dan yang terakhir kita bahas Sushang, DPS fisikal yang bisa bolak-balik menyerang musuh berkat ultinya yang bakal ngedahuluin action Sushang 100% setelah Sushang pakai ultimate-nya. Apalagi kalau kalian punya bronya, total Sushang kalian bisa nyerang 4 kali dalam satu turn. Mungkin kedepannya gue bakal nyoba trik ini pakai Sushang pas akun gue udah well build nanti, jadi ditunggu aja videonya. Itulah pembahasan kita mengenai cara mastering pet The Hunt. Sebelum gua close videonya, boleh lah ya tekan tombol like dan subscribe-nya dulu. Buat kalian yang belum, tujuannya biar gua makin semangat bikin video guide kayak gini di kemudian hari. Kalau udah, makasih and may this journey lead us toward. Ciao.